عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca atau menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah tauhid uluhiyah. Sekarang kita sudah pada kitab tauhid. Sekarang kita akan masuk pada babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab keterangan yang datang tentang sembelihan untuk selain Allah. Artinya bab ini menjelaskan bahwa sembelihan merupakan ibadah. Sembelihan merupakan ibadah. Dan kalau sudah dipastikan bahwa sembelihan adalah ibadah, berarti menyembelih untuk selain Allah, entah itu penghuni, ya, entah itu penghuni sungai atau apa, penghuni gunung, ya, sembelihan merupakan ibadah. Nah, ketika diperuntukkan untuk penghuni dan semisalnya, maka ini adalah syirik. Dan ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Kenapa? Karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Beda sebelumnya, ya, seperti pakai jimat, itu kan dia asalnya syirik kecil, karena dia meyakini sebab padahal dia bukan sebab. Kalau ini jelas-jelas ibadah, jelas-jelas ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, kul, katakan wahai Muhammad. Dari kata kul ini menunjukkan bahwa agama itu harus ditampakkan. Allah suruh, kul, bilang wahai Muhammad, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini kul inna sholati menunjukkan bahwa agama itu harus ditampakkan. Ya. Berarti kalau ada sebagian kelompok misalnya Islam radikal, itu kajiannya di ruangan tertutup, ya, kajiannya di ruangan tertutup, maksudnya tersembunyi, sampai sendalnya pun ikut masuk. Kita kan kalau taklim sendalnya di luar, iya kan, terbuka untuk umum. Ada kajian-kajian rahasia, sampai sendalnya pun jangan sampai terlihat di luar. Iya. Kalau di sini jelas, kul, katakan wahai Muhammad. Apa itu? Inna sholati, sesungguhnya solatku. Maksudnya ibadah solat, solat 5 waktu, solat sunnah, iya. Wa nusuki, dan sembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku. Maksudnya apa yang saya lakukan dalam hidup ini, ya. Wa mamati, dan matiku. Maksudnya berupa amal soleh, ya, saya meninggal di atasnya, ya. Lillahi rabbil alamin, tulus, semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintah, maksudnya untuk ikhlas.
wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali Islam di antara umat ini. Iya. Penjelasan ayat secara global. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan kepada kaum musyrikin, ya, yang mereka sembah selain Allah. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk sampaikan kepada kaum musyrikin, ya, bahwa salat, sembelihan, dan apa yang kita lakukan di masa hidup dan apa yang kita mati di atasnya berupa keimanan, amal soleh, semua itu lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah, Rabb alam semesta, ya, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad termasuk orang yang pertama kali menegakkan tauhid dari umat ini, ya, karena sebelum datang beliau kesyirikan, kan begitu ya. Sebelum diutus Nabi kita Muhammad itu di bangsa Arab ketika itu kesyirikan. Maka pertama-tama yang menegakkan tauhid adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari ayat. Dari ayat ini kita bisa memetik 4 faedah. Faedah yang pertama, anna sholata wan nusuka ibadatun, bahwa solat dan sembelihan adalah ibadah. Jadi solat dan sembelihan adalah ibadah, maka tidak boleh kita peruntukan untuk selain Allah. Faedah yang kedua, anna jami'al amali, dan ini yang berkaitan dengan bab, ya, yaitu masalah sembelihan, bahwa sembelihan merupakan ibadah. Faedah yang kedua, anna jami'al amali, jami'a a'malil abdi as-salihati fil hayat, as-salihati fil hayati idza arada biha at-taqarruba ila Allah in qalabat ibadah, bahwa semua amalan hamba, semua amalan yang baik, ya, dilakukan oleh hamba dalam kehidupan di dunia, ketika dia niatkan untuk mendekatkan diri, itu mendekatkan diri kepada Allah, itu terhitung ibadah. Nah, disebut wa mahyaya, dan hidupku. Jadi hidup kita ini ketika kita beramal yang baik, kita niatkan untuk Allah, itu terhitung ibadah. Misal mandi, ya kan, supaya segar sholat, ya, enak taklim. Nah, ketika dia diniatkan untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Makan misalnya, ya, dalam kehidupan makan, minum, tidur, ya kan, bekerja, mandi. Nah, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka dia terhitung ibadah. Kita makan biar enak belajar, biar enak sholatnya, ya, biar sehat. Kalau sehat nanti kan panjang, maksudnya bagus kalau kita ibadah, kuat dalam beribadah, ya, kemungkinan umur bisa panjang, kesempatan juga beramal berarti panjang. Nah, dengan niat-niat yang baik, maka itu terhitung sebagai ibadah. Faedah yang ketiga, annal ibrata bil amal khawatimuha, bahwa yang menjadi penilaian terhadap amalan hamba